Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menjelaskan soal latihan tentang fungsi kuadrat ya. Di contoh nomor 1 itu diberikan fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat kurang 9 dengan x-nya itu hanya dari minus 4 sampai 4. Jadi x-nya itu mulai dari minus 4. Jadi x-nya mulai dari minus 4, minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, 4 ya, sampai 4 karena ada tanda sama dengan berarti 4-nya diambil, ada tanda sama dengan di sini berarti minus 4-nya diambil. Untuk contoh ini saya cuma berikan mulai dari minus 3 sampai 2. Jadi tugas kamu adalah melengkapi nanti di depan sini minus 4. Saya cuma memberikan contoh bagaimana cara mengerjakannya. Jadi kamu nanti wajib untuk menulis minus 4 sebelum minus 3, kemudian melanjutkan di sini 3 dan 4 seperti itu ya. Oke. Jadi yang pertama adalah salin dan lengkapi. Jadi disalin dulu baru dilengkapi x-nya. X-nya seperti tadi yang saya jelaskan, x-nya itu mulai dari minus 4 sampai 4. Tapi saya potong, saya cuma ambil minus 3 sampai 2. Jadi kita ganti fungsinya, ganti x-nya menjadi minus 3 ya. Jadi x kuadrat artinya minus 3, x-nya kan sudah berubah menjadi minus 3. Minus 3 pangkat 2 artinya minus 3 dikali minus 3 jadinya 9. Minus 2 lagi x-nya, x kuadrat lagi berarti minus 2 kali minus 2, 4. X-nya ganti lagi menjadi minus 1. Minus 1 berpangkat 2, 1. 0 berpangkat 2, 0. 1 berpangkat 2, 1. 2 berpangkat 2, 4. Begitu seterusnya ya. Saya ingatkan kembali bahwa ini hanyalah contoh. Nanti kamu lanjutkan 3 dan 4 dan minus 4 di sini ya. Kemudian di sini minus 9, 9 hasilnya ini kemudian dikurangi 9 sama dengan yang fungsinya kan memang setelah dikuadratkan dikurangi 9. Jadi setelah dikuadratkan dikurangi 9. 9 kurang 9 0. 4 kurangi 9 minus 5. 1 kurang 9 minus 1 kurang 9 minus 8. Kemudian 0 kurang 9. 0 kurang 9 minus 9. 1 kurang 9. 1 kurang 9 minus 8. 4 kurangi 9 minus 5 ya, seperti itu. Sekarang fx itu apa? Fx itu hasil akhirnya. Jadi setelah tadi dikuadratkan dikurangi 9. Ini hasil yang ada di sini itu sudah hasil akhirnya ya. Jadi setelah tadi dikuadratkan dikurangi 9. Berarti fx-nya adalah 0, min 5, min 8, min 9, min 8, min 5. Sekarang untuk menggambar grafik, kamu harus menentukan titik koordinat ya. Titik koordinat saya ingatkan kembali adalah x, y. Atau kalau di fungsi kuadrat x, fx ya. Jadi fx di sini sama dengan y ya. Ingat kalau pelajaran titik koordinat itu x, y. Y-nya dari mana? Y-nya berasal dari fx. Fx itu apa? Hasil fungsi setelah x-nya diganti. Jadi setelah x-nya diganti menjadi minus 3, nanti dapat fx-nya 0. Setelah x-nya diganti menjadi 2, nanti dapat fx-nya minus 5. Maka didapatkan koordinat min 3. Jadi ditulis dulu x-nya min 3, kemudian y-nya atau fx-nya min 3,0.
Ini koordinat titik pertama ya, titik kedua ya, karena harusnya ada minus 4 dulu di sini. Kemudian titik selanjutnya min 2, minus 5 ya, jadi yang ditulis ini dan ini. Kemudian 1, minus 8 ini dengan ini. Kemudian 0, minus 9 ya. Oh, saya keliru, maaf ya, bukan yang ini ya. Nah, ini min 2, min 5, min 1, min 8. Sorry, yang ini ditulis ya X. Min 1, min 8. Nah, bukan 0 yang ini ya, yang di atas 0, min 9. Nah, lanjut 1, min 8. Kemudian 2, minus 5 ya. Ini cuma bantuan ya, titik-titik yang akan kita gambar. Jadi kamu nanti ada titik min 4, berapa, 3, berapa, 4, berapa ya. Oke. Selanjutnya kita gambar grafiknya ya. Nah, karena ini fungsi kuadrat, pasti grafiknya berbentuk kurva ya. Apakah kurva terbuka ke atas atau kurva terbuka ke bawah ya. Kita gambar, kita perhatikan dulu, sudah gambar koordinat seperti ini sumbu X, ini sumbu Y. Kita gambar dulu min 3,0, artinya X nya min 3, jadi lihat di sumbu X min 3, di sini, 0. Oh, berarti tidak naik tidak turun, berarti pas di garisnya ya. Nah, ini min 3,0 ya, boleh ditulis boleh tidak min 3,0 nya. Kemudian min 2, min 5. Coba kita min 2, X nya min 2, Y nya min 5. Berarti Y nya turun atau naik, jadi min 2, min 5 ya. Kita cari pasangannya. Nah, di sini ya, di sini bertemu. Ini koordinatnya min 2, min 5. Oke, lanjut. Min 1, minus 8. Ini min 1. Nah, kita cari lagi pasangannya min 8. Ya, min 8 ini. Berarti dari sini ke sini ya, harus sejajar min 1-nya. Nanti kamu gambarnya harus pakai garis, penggaris ya. Nah, ini min 1, min 8 ya. Pas dengan sini. Kemudian 0, minus 9. X nya 0. Nah, minus 9 berarti dia pas di sini ya, pas di sini. Kemudian 1, minus 8. 1 di sini minus 8 berarti di sini ya. Nah, kemudian 2, minus 5. 2, minus 5. Sini 2, minus 5. Nah, nanti kalau kamu lanjutkan 3, saya yakin kamu akan dapat 3,0 ya, karena pasangan yang di sebelahnya ya. Nah, ini belum digambar ini grafiknya. Ini baru menentukan titik-titiknya. Bagaimana cara menggambarnya? Hubungkan semua titik-titik ya. Kita hubungkan. Jadi dia membentuk kurva. Ya, seperti itu. Jadi kurvanya itu terbuka ke atas. Kenapa terbuka ke atas? Karena fungsi kuadratnya nilai A-nya adalah positif ya. Oh ya, saya ingatkan ya bahwa fungsi kuadrat itu bentuknya fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Jadi kalau A-nya di sini positif itu berarti A-nya besar 0, maka kurvanya terbuka ke atas. Tetapi kalau A-nya kecil dari 0 atau kan negatif di sini, maka kurvanya terbuka ke bawah. Nah, kalau soalnya ini fx x kuadrat kurang 9. A-nya berapa? A-nya di sini. Koefisiennya x kuadrat. A-nya 1. Oh, 1 itu positif, maka kurvanya terbuka ke atas. Ya, kalau di sini seandainya di sini adalah fx min x kuadrat kurang 9, nah A-nya itu min 1, maka kurvanya terbuka ke bawah. Oke.
Nah, jadi dari gambarnya saja kita sudah tahu bahwa titik puncaknya itu dinamakan titik minimum ya, karena dia paling di bawah. Seandainya kurvanya terbuka ke atas, terbuka ke bawah, nah berarti di sini namanya titik maksimum. Tapi karena dia terbuka ke atas, ini namanya titik minimum karena paling di bawah. Kalau dia terbuka ke bawah, ada namanya titik maksimum. Ini namanya titik minimum, titik maksimum. Jadi ini namanya titik minimum. Kenapa? Karena kurvanya terbuka ke atas. Nah, sekarang persamaan sumbu simetri ya. Tanpa menggunakan rumus, sebenarnya kita sudah bisa menentukan sumbu simetrinya. Apa artinya simetri? Simetri itu apabila kurvanya kita lipat, bagian kiri dan kanannya itu saling menutupi. Maka kita bisa tahu bahwa sumbu simetrinya adalah yang di tengah-tengah sini. Ya, ini sumbu simetrinya. Apa persamaan garisnya? Persamaan garis itu dipelajari di kelas 8 ya, membuat persamaan garis. Jadi kalau persamaan garis ya, ini tidak perlu ditulis sih, cuma saya ajarkan saja. Ini X, sumbu X, ini sumbu Y. Jadi kalau misalkan ada garis, kemudian garisnya lurus begini, dia ikuti sumbu Y, maka persamaan garisnya ini adalah X sama dengan 0. Tetapi kalau garisnya itu mengikuti sumbu X, persamaan garisnya adalah Y sama dengan 0. Maka sebenarnya ini sudah tahu bahwa sumbu simetrinya persamaannya adalah X sama dengan 0. Tetapi bisa sebenarnya kita cari menggunakan rumus. Mungkin rumusnya sudah diberikan sama gurunya ya. Jadi bagian C, persamaan sumbu simetri. Persamaan sumbu simetri itu dicari dengan X sama dengan min B per 2A. Jadi saya tuliskan kembali soalnya. Fx sama dengan X kuadrat kurang 9. Bentuk umumnya adalah Fx sama dengan Ax kuadrat tambah Bx tambah C. Dari sini ketahuan A-nya berapa? A-nya 1. Kenapa? A itu adalah koefisien atau angka yang mengikuti X kuadrat. Kemudian B-nya berapa? Adakah variabel X-nya? Tidak ada. Berarti B-nya adalah 0. Kemudian C itu adalah konstanta yang tidak memiliki variabel, minus 9. Jadi A-nya 1, B-nya 0, C-nya minus 9. Jadi untuk menentukan sumbu simetri, jadi X sama dengan min B, min 0 per 2 kali 1. Jadi 2.1 itu 2 kali 1. 0 dibagi apapun hasilnya 0. Maka memang persamaan sumbu simetrinya adalah X sama dengan 0 ya. Jadi ini menggunakan rumus. Kalau yang tadi itu kita cuma lihat gambarnya saja ya. Jadi persamaan sumbu simetrinya adalah X sama dengan 0. Kemudian nilai minimum fungsi ya. Nilai minimum fungsi itu lawannya X, berarti Y. Sebenarnya nilai minimum itu cukup kalian lihat gambarnya. Cukup dilihat saja gambarnya. Ini koordinatnya, koordinat titik minimumnya adalah 0, minus 9. Itu artinya X-nya 0. X-nya 0 berarti sumbu simetrinya adalah X sama dengan 0. Terus nilai minimum yang mana? Nilai minimum adalah yang minus 9. Nilai minimum itu sama saja dengan nilai Y. Berarti nilai minimumnya dari gambar itu sebenarnya sudah ditahu nilai minimumnya adalah Y sama dengan minus 9. Ini kalau menggunakan gambar. Sekarang kita perhatikan kalau menggunakan rumus. Jadi rumus untuk menentukan nilai minimum adalah Y sama dengan min D per 4A. Apa itu D? D itu diskriminan. Diskriminan itu rumusnya adalah saya lupa.
Ya, jadi untuk mencari diskriminan itu adalah B kuadrat kurang 4AC. Karena di sini minus D-nya, berarti kita kasih minus di depan ya. Kalau khusus D saja, diskriminannya saja yang ingin dicari, maka B kuadrat kurang 4AC. Kemudian per 4A. Nah, sekarang kita ganti hurufnya dengan angka-angka yang sudah kita identifikasi lebih sebelumnya ya. Nah, B-nya berapa? B-nya 0. Nah, maka min 0 kuadrat kurang 4. A-nya 1, C-nya minus 9. 1 kali minus 9 ya. Per 4 kali 1 karena A-nya 1 ya. Jadi 0 kuadrat 0 dikurang 4 kali 1 4 kali min 9 min 36 jadi minus 36 jadinya positif 36 ya, minus per 4 ya. Jadi minus 36 bagi 4 minus 9. Nah, ini namanya nilai minimum. Kenapa bukan nilai maksimum? Nilai maksimum itu kalau kurvanya terbuka ke bawah. Nilai minimum itu kalau kurvanya terbuka ke atas. Untuk soalnya ini kurvanya terbuka ke atas. Selanjutnya koordinat titik balik minimum. Nah, ini gampang saja, langsung gabung saja X, Y ya. Titik baliknya atau titik minimumnya. Ya langsung saja 0, minus 9 ya. Dimana dari gambar, dimana grafiknya kan awalnya begini, turun. Kemudian pas di sini dia berbalik arah. Nah, maka namanya juga titik balik minimum atau titik minimum, sama saja. Jadi ini ya, ini asalnya dari mana? X-nya dari sumbu simetri, Y-nya dari nilai minimum. Itu ya. Jadi saya shootkan. Aduh, menggelinding. Oke ya. Oke. Nah, tuh. Selanjutnya ini sebenarnya enggak layak posting ya. Oke. Selanjutnya soalnya yang ke nomor 5 ya. Nomor 5 di situ gambar grafik, tidak fokus. Gambar grafik dan tentukan titik baliknya ya. Kalau mau menggambar grafik ini kan tidak ditentukan titik asalnya, X-nya mulai berapa. Nah, bisa kamu tentukan sendiri sih X-nya ya. Nah, bisa seperti tadi, X-nya adalah bisa ambil berapa ya? Min 3, min 2, berurutan saja. 1, 0, 1, 2, 3. Ya, kemudian karena di sini X kuadrat, berarti di sini X kuadrat, kemudian di sini dikurangi 2. Kita ikuti caranya yang tadi yang awal ya. Min 3 kuadrat 9, min 2 kuadrat 4, min 1 kuadrat 1, 4, 9 ya. Kemudian dikurangi 2, 9 dikurangi 2, 7, 4 kurang 2, 2, 1 kurang 2, min 1, min 2, 1 dikurangi 1 kurang minus 2, 3, 4 kurang 2, 2, 9 kurang 2, 7. Ada salah hitung kayaknya. 1 dikurangi 2, min 1, 0 dikurangi 2, 1 dikurangi min 2, min 1 ya. Oke, 4 dikurangi 2, 2. Oke, sekarang kita gambar. Kita gambar 0. Jadi kalau menggambar grafik harus pakai penggaris supaya gambarnya bagus. Kemudian jaraknya ini harus sama ya. Makanya bagus kalau pakai penggaris.
6, 7, 8, 9, 2, 7. Oke. Ya, kita gambar. Ingat untuk menggambar koordinat itu X, Y ya. Jadi yang pertama itu min 3,7. Min 3,7 di mana? Di atas ya. Aduh, baku tumpuk ini. Di sini ya, min 3,7. Kemudian min 2,2. Min 2,2 di sini. Kemudian min 2,2, min 1, min 1 ya, atas sama bawah yang diambil. Min 1, min 1 sini. Kemudian 0, min 2 sini. Kemudian 1, min 1 sini. 2,2 sini. 3,7 sini. Kemudian gambar kurvanya, ini juga terbuka ke atas ya. Nah, jadi ini itu sama. Nah, titik balik yang mana? Ini titik balik. Di mana grafiknya awalnya turun, kemudian berbalik ke arah ke atas di titik ini. Maka ini dibilang titik balik. Jadi 0, minus 2 ya. Tuh. Nah, kalau yang selanjutnya, nah ini uraikan dulu. X kurang 3 pangkat 2 itu sama saja dengan X kurang 3 dikali X kurang 3. Kita kali pelangi. X kali X kuadrat. X kali min 3, min 3X. Min 3X, min 3 kali min 3, positif 9. Jadinya X kuadrat kurang 6X ditambah 9. Berarti sama, X-nya kamu pilih, terserah sih, mau min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Berarti di sini pakai ini ya, X kuadrat. Setelahnya X kuadrat kita kurangi 6. Setelahnya dikurangi 6 kita tambahi 9 ya. Oke, kita kuadrat dulu. 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9. Kemudian kita kurangi 6. 9 kurang 6, 3. 4 kurangi 6, minus 2. 1 kurangi 6, minus 5. 0 kurangi 6, minus 6. 1 kurangi 6, minus 5. 4 kurangi 6, minus 2. 9 kurangi 6, 3. Kemudian 3 tambah 9. 11 ya. 12. Min 2 tambah 9, 7. Min 5 tambah 9, 4. Min 6 tambah 9 itu 5. Min 5 tambah 9, 4. Min 2 tambah 9, 7. 12. Ya, kita gambar. Ini kayaknya panjang ya. Panjang. Nanti 1, 4, 5, 6, 1, min 2, 3, 4, 5. Ini kayaknya tinggi deh. 1, 2, 3. Nggak muat. 1, min 2. Dan seterusnya. Kemudian digambar min 3,12. Min 3,12. Harus ke atas ya, harus lanjut lagi 12. Nah, jadi saya skip ya. Kemudian min 2,7. Min 2,7 di sini. Kemudian min 1,4. Min 1,4. Kemudian 0,5. Min 1,4. Min 1,4. Kemudian min 1, minus 5. 0,5 di sini. Kemudian 1,4. Kayaknya ada salah hitung ya di sini.
Ya, di sini salah hitung pemirsa ya. Harusnya min 6 tambah 9 itu adalah 3. Makanya tadi gambarnya langsung aneh ya. Karena tidak mungkin kurvanya itu berkelok-kelok begini ya. Nah, kurvanya itu pasti kalau tidak begini ya begini. Ya, tidak ya, harus simetris. Nah, jadi tidak mungkin berliku-liku begini atau apalagi begini, ya tidak mungkin. Kalau misalnya kamu menggambar seperti ini, jadinya pasti ada yang salah hitung. Makanya tadi saya lihat kenapa ada titiknya naik lagi ke sini, maka pasti ada yang salah hitung. Maka di sini harusnya 3 ya. 0 min 6 tambah 9 itu 3. Itu di sini, kemudian di sini. Ini deh. Di mana titik baliknya? Ini titik baliknya 0,3. Tuh. Jadi tolong belajar ya. Terima kasih.